Tapi jangan, tapi jangan. Dia nak, mama jangan. Ngomongin soal makanan, makanan merupakan satu hal yang tidak akan pernah terlepaskan dari hidup kita. Terlebih lagi, makan adalah kebutuhan setiap manusia. Biasanya, sebelum kita menyantap makanan yang dihidangkan, kita akan memperhatikan gizi dan kebersihannya. Namun, pernahkah kalian disuguhi makanan yang terkesan aneh untuk dijadikan santapan? Seperti makanan unik dan aneh yang akan kita bahas kali ini, guys. Tapi jangan lupa untuk terus support Mr. Angka ya, dengan cara klik like, subscribe, dan berikan komentar kalian tentang video ini di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian, karena tanpa kalian Mr. Angka bukanlah apa-apa. Thank you guys. Mata ikan tuna. Jepang memang terkenal dengan kuliner mereka yang tak biasa. Salah satu makanan khas Jepang yang anti mainstream adalah mata ikan tuna, guys. Sesuai dengan namanya, bukan daging tuna yang akan dikonsumsi oleh para pengunjung, melainkan bola mata ikan tuna. Ukurannya kira-kira sebesar bola pingpong. Mata ikan tuna ini diolah menjadi makanan pembuka di berbagai restoran di Jepang. Hidangan ini biasanya diolah dengan cara direbus bersama campuran kecap asin. Mata ikan tuna ini sendiri terdiri dari sklera, yaitu eksterior keras yang menahan lensa dan bagian iris. Setelah dimasak, bagian mata ikan tuna ini akan menjadi tidak terlalu kenyal. Isi bagian dalam dari mata ikan akan menjadi lunak. Bagian dalam ini juga dapat disedot keluar, seperti kita memakan sumsum tulang, guys. Nah, buat kalian yang tertarik mencobanya, harganya cukup terjangkau kok. Kamu bisa membelinya dengan harga sekitar Rp13.000 untuk satu mata ikan tuna. Sashimi kodok. Sashimi merupakan kuliner khas dari Jepang. Biasanya berupa makanan laut seperti ikan, udang, atau kerang yang langsung dimakan dalam keadaan mentah bersama penyedap rasa seperti kecap asin, parutan jahe, dan wasabi. Namun ada sashimi yang berbeda di kawasan Shinjuku di Tokyo. Sashimi yang populer di sana bukanlah yang berasal dari lautan, melainkan dari kodok. Ya, kodok ini dimakan mentah-mentah alias masih hidup. Bahkan matanya masih bisa berkedip sebelum kamu lahap. Makanan ini bernama frog sashimi atau sashimi kodok. Potongan-potongan daging kodok yang masih mentah disajikan bersama kepalanya dan kakinya yang masih utuh. Proses pembuatannya pun benar-benar di luar akal sehat manusia. Koki di restoran akan menunjukkan kemampuan mereka untuk menyajikan kodok hidup sebagai santapan pengunjung. Mereka memotong kodok tersebut di depan para pelanggan. Ketika hidangan telah siap, kamu akan disuguhi sepiring potongan daging kodok disertai kepalanya yang masih utuh beserta keempat kakinya yang sudah direbus dan dijadikan sup. Tak jarang kodok tersebut masih bergerak, bahkan masih bisa mengeluarkan suaranya, guys. Oh iya, kodok yang dijadikan sashimi kodok ini adalah kodok jenis bullfrog. Tidak bisa sembarangan kodok dijadikan sashimi ya. Jadi kalian jangan coba bikin sendiri di rumah. Lidah sapi. Sapi adalah salah satu hewan yang telah lama dijadikan sumber makanan bagi manusia. Bagian-bagian lain dari daging sapi seperti tulang, kikil, lemak atau gaji, iga, dan lain-lain juga bisa diolah dan sering kita jumpai menjadi kuliner yang lezat. Tetapi ada bagian lain dari sapi yang mungkin masih kurang familiar buat kamu, dan tidak semua orang suka dengan makanan yang berbahan dari lidah sapi ini, guys. Mungkin sebagian orang menganggap lidah sapi adalah makanan yang jorok dan menjijikkan. Karena lidah sapi itu adalah tempat di mana sapi memakan makanannya. Jadi mereka menganggap kalau memakan lidah sapi adalah memakan bagian sapi yang tidak higienis. Di Indonesia sendiri, lidah sapi menjadi salah satu bagian dari sapi yang sangat disukai. Lidah sapi bisa diolah menjadi ragam hidangan yang enak, mulai dari hidangan lokal seperti lidah sapi panggang hingga taco lidah sapi dengan sentuhan Meksiko yang elegan. Teksturnya yang kenyal membuat lidah sapi menghadirkan cita rasa yang berbeda. Tingkat kesulitan mengolah lidah sapi ini cukup tinggi. Kamu harus memasaknya dengan benar agar tidak berbau amis dan tetap bertekstur kenyal namun empuk.
Sebelum diolah menjadi aneka kuliner, lidah sapi disarankan untuk direbus terlebih dahulu dengan perasan jeruk nipis dan daun salam agar aromanya jadi lebih wangi. Kopi luwak. Saat ini ngopi sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Sesuai namanya, ngopi adalah aktivitas minum kopi. Kopinya bisa robusta atau bisa juga arabica. Ngopi tidak lagi menjadi monopoli kaum pria, tetapi juga sudah menyentuh kaum wanita. Sore menjelang malam selepas jam kantor, coffee shop serta resto yang menyajikan minuman kopi biasanya ramai dipenuhi dengan pelanggan. Nah, kalian sudah tahu kan kalau ada kopi dari kotoran binatang yang sangat fenomenal dan sangat populer di seluruh dunia. Kopi luwak merupakan salah satu kuliner Indonesia yang terbilang cukup aneh. Biji kopi yang dimakan luwak lalu dicerna oleh luwak. Enzim yang ada dalam tubuh luwak mengubah struktur protein dalam kopi dan menghilangkan sebagian asam dari kopi. Kemudian biji kopi tadi dibuang bersama kotorannya, lalu akan diolah dan disajikan, menghasilkan rasa kopi yang nikmat. Pada tahun 2018, kopi luwak adalah kopi dengan harga termahal di dunia. Varian yang termahal bisa mencapai $500 per kilogram. Namun, kedudukannya sebagai kopi termahal sudah turun menjadi peringkat keempat. Posisi pertama sekarang ditempati oleh Black Ivory Coffee, kopi yang berasal dari kotoran gajah guys. Kopi asal Thailand ini terinspirasi dari kopi luwak. Kalau kotoran luwak yang memakan kopi bisa diminum, mungkin gajah juga bisa. Maka lahirlah kopi kotoran generasi terbaru saat ini. Kopi luwak merupakan kopi langka dengan kualitas tinggi, di mana seekor luwak bisa melakukan seleksi kualitas dalam memakan buah kopi. Hal ini yang menyebabkan kopi yang dihasilkan luwak bisa memiliki kualitas yang baik, dan kopi luwak dengan kualitas seperti ini hanya diproduksi sangat sedikit, karena produksi kopi luwak liar sangat sulit. Bayangkan, kamu harus mencari kotoran dari luwak yang tersebar di hutan, dan saat kamu menemukan kotorannya, biji kopi yang ada di dalam kotorannya akan berjumlah lebih sedikit. Karena luwak liar tidak hanya memakan buah kopi, dan belum tentu kotorannya ada dalam kondisi yang bagus. Kopi luwak liar tidak mungkin dijual dengan harga yang terjangkau. Namun popularitas kopi luwak ini menyebabkan para produsen mengeksploitasi luwak dan memaksanya memakan buah kopi sebanyak-banyaknya untuk meningkatkan produksi. Praktek ini menyebabkan penurunan drastis kualitas kopi luwak. Biskuit tawon. Jepang masih menjadi salah satu negara yang menyajikan banyak kuliner paling ekstrim di dunia. Jika biasanya biskuit memiliki coklat sebagai pelengkap, namun kuliner yang satu ini menggunakan tawon sebagai bahan tambahan untuk pembuatan biskuit. Biskuit yang digunakan adalah biskuit beras yang merupakan jajanan tradisional di Jepang. Lalu biskuit ini ditambahkan campuran lebah yang konon katanya untuk memberikan manfaat kesehatan. Tawon yang digunakan adalah tawon liar guys. Para pemburu tawon akan memasang jebakan untuk menangkap tawon liar di hutan. Tawon hasil tangkapan nanti akan direbus untuk menghilangkan baunya, kemudian dikeringkan dan digunakan untuk campuran biskuit tawon itu. Bagi beberapa produk Jepang, kuliner ini tentu tidak asing dan biasa saja, atau bahkan lezat untuk dicoba. Sekantong berisi 20 biskuit biasanya dijual dengan harga $3, tetapi produksi biskuit tawon ini masih sangat terbatas. Ulat kelapa. Jika di Indonesia ada kuliner ulat sagu yang terkenal di Papua, di Vietnam juga ada guys kuliner dari ulat yang populer hingga saat ini. Di Vietnam, ulat kelapa yang masih hidup sering dijadikan cemilan hingga makanan utama. Hidangan ulat kelapa ini biasa dinikmati dengan kecap asin pedas selagi ulat masih hidup. Biasanya ulat ini dapat ditemukan di pohon kelapa dan seringkali merusak buah kelapa. Banyaknya video orang-orang yang sedang menyantap ulat kelapa di internet membuat hidangan ekstrim ini menjadi viral dan semakin diminati banyak orang. Kamu bisa melihat tumpukan ulat berukuran besar yang masih menggeliat di dalam mangkuk berisi kecap ikan dan irisan cabai merah. Yummy. Tapi kamu juga harus berhati-hati ketika menyantap makanan yang satu ini guys. Karena jika tidak cepat dikunyah dan kamu telan, para ulat ini akan menyerang bagian mulut kamu, terutama bagian lidah. Meski bentuknya menjijikkan dan sedikit berbahaya, tapi banyak orang yang mengklaim bahwa rasa ulat ini cukup enak. Ceker ayam. Indonesia terkenal sebagai negara yang kaya akan budaya dan kulinernya.
Makanan Indonesia sebenarnya hasil racikan dari nenek moyang kita yang dibuat dengan cita rasa yang menggugah selera. Ada banyak kuliner di Indonesia yang terbilang cukup aneh. Bahkan makanan ini dianggap ekstrim oleh orang luar karena dengan berbagai alasan. Misalnya saja ceker atau kaki ayam ini guys. Ceker sebenarnya makanan yang biasa saja bagi orang Indonesia. Bagi kita jika melihat makanan seperti itu memang sudah biasa, dikarenakan masyarakat Indonesia sudah mengenalnya dari waktu kecil dan sudah sering memakan makanan seperti itu. Makanan ceker atau kaki ayam memang dianggap aneh oleh orang luar guys. Bahkan sebenarnya ada juga pepatah yang mengatakan kalau terlalu sering makan ceker ayam, tulisan kita akan jelek. Nah, memang ada benarnya juga sih. Soalnya banyak orang yang bilang kalau tulisan kita jelek pasti bilangnya, "Ih, tulisan kamu seperti ceker ayam." Meskipun begitu, ceker tetap dianggap ekstrim sama orang barat. Mungkin karena di sana ceker nggak pernah diolah dan biasanya hanya dibuang. Bulu babi. Bulu babi atau disebut juga dengan landak laut merupakan hewan laut yang berbentuk bundar dan memiliki duri. Makhluk kecil bulat berduri ini bisa menjadi makanan lezat di banyak bagian di dunia. Bulu babi dapat ditemukan di semua samudera, tetapi sulit untuk dipanen, dan hanya sebagian kecil daging yang dapat dimakan. Bagian dalam bulu babi yang biasa dianggap sebagai telur bulu babi umumnya disebut dengan uni. Bentuknya menyerupai lidah yang diyakini memiliki banyak manfaat kesehatan. Siput. Ngomongin kuliner memang gak ada habisnya guys. Beragam bahan makanan bisa disulap sebagai menu makanan yang lezat, tak ketinggalan dengan siput ini. Ternyata bahan makanan ini bisa diolah menjadi makanan lezat yang banyak digemari di Indonesia. Sebagian orang menganggap keong atau siput air tawar sebagai hama. Nah, ternyata siput bisa disajikan sebagai makanan yang lezat tentunya. Selain lezat, siput juga dipercaya menyehatkan karena memiliki kandungan protein dan magnesiumnya yang tinggi. Bahkan ada yang percaya bahwa olahan keong ini dapat menyembuhkan penyakit liver, demam, dan penyakit kuning. Fugu. Yang terakhir adalah ikan buntal atau ikan fugu, makanan mahal yang juga terkenal mematikan. Ikan ini merupakan hidangan mewah di Jepang yang harganya cukup mahal, walaupun risiko terburuk jika memakannya ialah kematian. Koki yang menyajikan fugu harus bertahun-tahun berlatih dan harus mengambil ujian praktik agar bisa lolos dan mendapatkan lisensi khusus. Karena ikan ini adalah makanan yang mahal, dan restoran yang menyajikannya bisa dibilang sebagai salah satu restoran terbaik di negara itu. Nah, dari 10 makanan yang sudah kita bahas tadi, makanan mana yang pernah kamu coba guys? Nagih kan? Oke guys, sampai jumpa di video Mister Angka selanjutnya.